Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, untuk kakak-kakak yang selalu support. Terima kasih banyak. Nah, jadi sekarang saya langsung aja. Ada beberapa teman-teman kita yang beberapa, belum banyak, baru 2 ya, yang menanyakan tentang janin lemah. Dok, janin lemah itu kayak apa sih ya? Gitu kan ya. Apakah ada obat yang bisa membuat janin kita itu kuat? Itu. Nah, yang mesti teman-teman ketahui adalah kita tidak ada itu istilah janin lemah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek ke detak ke bidan begitu kan ya, lalu diceklah detak jantungnya atau apa, misalnya masih umur berapa ya, 12 minggu, 13 minggu, detak jantungnya lemah misalnya begitu kan ya. Itu sebenarnya bukan lemah ya, bisa saja memang mungkin alatnya tidak pas untuk pas ke jantung bayinya, jadi terkesan lemah, ataupun mungkin baterainya ya sudah harus ganti atau gimana ya, itu terkesan kayaknya bunyinya tidak kencang begitu, jadi kesannya lemah ya. Itu kalau dari sisi denyut jantung. Nah, tetapi pada dasarnya kita ini tidak mengenal itu adanya janin lemah ya. Meskipun di sini banyak teman-teman punya pemikiran bahwa kalau misalnya dulu sebelumnya keguguran atau misalnya apa, itu rasanya bukan karena istilah janin lemah, karena kita tidak mempunyai definisi untuk janin lemah ini ya. Meskipun kalau misalnya teman-teman sebelumnya ada keguguran, either teman-teman itu janinnya ya, hasil konsepsinya itu mempunyai permasalahan di genetik ya, ataupun adanya lingkungan-lingkungan yang dalam hal ini adalah kondisi ibu ya, yang membuat keguguran itu bisa terjadi. Nah, keguguran yang paling sering ditanyakan adalah teman-teman itu karena misalnya BO ataupun misalnya nggak berkembang, misalnya begitu kan ya. Itu apalagi pada saat trimester pertama, itu sangat besar kemungkinannya terjadi ya apabila teman-teman baru 1 kali ya di trimester pertama ini, itu karena adanya kelainan genetik ya. Jadi sebenarnya pada intinya memang sudah ada permasalahan dari bibitnya pada saat perkembangannya tidak bagus macam itu, lalu memiculah nanti karena tidak berkembang akan terjadi keguguran. Dan sedangkan yang kedua, apabila teman-teman ternyata sudah ada beberapa kali teman-teman terjadi keguguran, misalnya sudah 2 kali begitu, ini sangat memungkinkan bahwa selain mungkin adanya terjadi ya mungkin permasalahan genetik juga, tetapi mungkin ini ada yang latar belakangnya mendukung ya, kondisi ibu yang tidak baik. Misalnya yang paling sering pada kejadian kalau misalnya teman-teman keguguran berulang, misalnya sudah 1 kali, 2 kali, atau mungkin 3 kali ya, itu bisa aja saya sempat sebutkan ya, mungkin ini salah satunya, misalnya kondisi rahim yang tidak bagus ya, teman-teman mempunyai sekat. Nah, sekat inilah yang waktu itu nggak ketahuan, pokoknya keguguran 1 kali, 2 kali, karena sekat ini sebenarnya mengganggu. Makanya kalau misalnya pada saat ini teman-teman cuma keguguran ya, mungkin kalau di daerah sini kan di desa gitu ya, rasanya harus cek ke dokter untuk dilihat apakah anatominya secara mungkin gambar USG begitu kan ya, tidak ada permasalahan, tidak ada sekat, tidak ada itu maksudnya yang aneh-aneh gitu, ataupun jangan-jangan misalnya ada polip di dalam begitu yang menghambat pertumbuhan janin begitu ya. Ini harus tahu adalah apakah tidak ada kelainan anatomis itu, ataupun yang misalnya lain kondisi ibu, misalnya teman-teman punya misalnya kelainan metabolik ataupun APAS misalnya ya, sindrom APAS ya, lupus misalnya. Nah, lupus ini merupakan sesuatu penyakit autoimun yang sebenarnya paling sering ya. Jadi pada saat teman-teman ini hamil ya, memang pada saat ini itu sangat mengganggu perkembangan janin. Ini sangat bisa terjadinya keguguran yang berulang. Bahkan sebenarnya ya tidak hanya keguguran, bisa saja teman-teman itu maju begitu kan ya, kelahirannya mungkin bayinya sudah itu prematur juga bisa, tidak hanya keguguran. Jadi kondisi-kondisi badan ibu ini juga sangat mempengaruhi. Misalnya juga teman-teman mempunyai darah tinggi, diabetes, ataupun yang semacam itulah yang lain-lain, itu sangat mempengaruhi di situ. Tetapi yang paling menjadi anggapan adalah teman-teman nggak tahu ada di belakang ini. Tahu-tahu ya janinnya lemah, terjadi keguguran 1 kali, 2 kali, lalu dibilang lah memang janinnya nggak bagus, ataupun misalnya ternyata
kandungannya lemah, begitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal mendasar inilah yang harus kita cari, bukannya mencari obat janin supaya kuat itu bagaimana, enggak. Jadi yang kita cari adalah apakah yang bisa menyebabkan keguguran ini, kita evaluasi. Kalau memang ternyata ada hal-hal yang bisa kita perbaiki, kita evaluasi, kita perbaiki, misalnya ada beberapa penyakit gitu ya, kita buat itu menjadi terkontrol untuk supaya nanti bisa hamil kembali. Itu. Begitu juga dengan kalau misalnya teman-teman PCOS misalnya. Biasanya memang teman-teman yang PCOS ini telur-telur yang dihasilkan kan juga memang tidak bagus ya. Andai kata terjadi pembuahan pun ataupun matang, ya itu sangat memungkinkan kalau misalnya ya nanti juga hasilnya nggak bagus, nanti keguguran itu juga bisa memungkinkan terjadi pada saat teman-teman yang punya PCOS. Misalnya udah seneng nih, wah saya PCOS, haidnya nggak teratur, ternyata bisa hamil, lalu habis itu keguguran. Itu sangat memungkinkan karena hasil telurnya ini sendiri juga waktu pematangannya tidak bagus. Kalau misalnya hal-hal semacam ini, detailnya ya mungkin kita akan bicara yang di tempat lain ya, di vlog-vlog lain. Tetapi pada intinya adalah teman-teman itu harus tahu bahwa hal-hal yang mendasarnya harus kita cari. Jadi sebenarnya tidak ada itu istilah janin lemah ataupun ada obat yang membuat janin itu kuat. Karena pada intinya adalah keguguran ini itu harus kita logikanya cari kenapa bisa terjadi keguguran. Inilah yang kita perbaiki. Nah, jadi semoga di sini teman-teman jelas. Nah, sudah ada yang, dok ngomong lagi dong di alam gitu kan, maunya begitu, tapi sekarang lagi musim hujan, ya di sini dulu aja gitu kan. Ya saya juga nggak bisa kemana-mana. Sesekali itu pun juga ya foto-foto, video-video di sawah gitu kalau teman-teman lihat. Akhir kata saya Dr. Ras mengucapkan terima kasih. Besok-besok kita akan ngomongin tandanya hormon laki. Ya udah yang nanya, kalau hormon laki itu kayak gimana sih dok? Kalau pada wanita nanti saya jelasin. Pamit dulu. Every new day a new chance for success. The sooner the better.